Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Budi Mulyana, asal Universitas UIN Raden Mas Said. Saya dituntut untuk unjuk kinerja dalam PPG Daljab itu sendiri. Agar tidak banyak menyita waktu, mari kita lihat pembelajaran yang akan dilakukan oleh saya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sabri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Selamat siang semuanya. Siang. Belum kompak, harus kompak semuanya. Selamat siang. Siang. Pendidikan agama Islam. Saya cinta Allah, saya cinta Al-Quran, saya cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Terima kasih ya, kalian ada aktivitas kesiapan dalam pembelajaran di siang ini. Sebelum pembelajaran kita biasa dan sebelum pengabsenan biasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar pembelajaran di siang ini penuh dengan keberkahan dan mendapatkan ilmu dari Allah. Untuk itu saya persilakan kepada KM untuk mewakili ke depan. Marilah kita membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekarang silakan duduk. Saya tanya, kita semuanya cinta NKRI? Kita cinta NKRI? Kita cinta negara NKRI? Cinta. Coba, cinta NKRI? Cinta. Apabila kita mencintai, kita sekarang dengarkan lagu Indonesia Raya. Ini bentuk pembelajaran bahwasanya rasa nasionalisme ini adalah rasa keimanan kita kepada cinta tanah air. Tidak ada yang boleh ini ya, kita harus hikmat. Silakan berdiri. Dan yang utama tangan kanan ini di dada sebelah kiri. Bisa diulangi? Oke, di sini. Tanah
Silakan duduk yang di tempatnya masing-masing. Baik, sebelum pembelajaran inti, saya di sini kalian ada yang bawa laptop, acungkan tangan. Oke, yang bawa HP, acungkan tangan. Bagi siswa yang membawa laptop, silakan ya, kalian di sana ada link. Link tersebut masuk kepada Google Drive saya. Dalam ini materi pendidikan bisa diakses. Yang kedua adalah RPP bisa diakses. Di sini ada keterbukaan bahwasanya pertemuan kita tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Alhamdulillah minggu kemarin kita telah membahas yang dikatakan iman kepada Allah. Sekarang materinya adalah menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Adapun saya mengingatkan kepada kalian, yang dikatakan iman itu adalah tasbiqum biqauli wa qirarun bilisani wal amalu bil arkan. Bahwasanya iman itu harus dibenarkan dulu di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan oleh seluruh tubuh. Nah, udah paham, dan kita sekarang dikaitkan dengan pertemuan kali ini adalah menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ini penting karena di era sekarang, pada waktu kita melaksanakan kehidupan, yang dikatakan ghibah itu pasti ada. Yang kedua, setelah ghibah itu, kok kenapa kita tidak melaksanakan tabayun? Nah, untuk itu ya, untuk sebelum terhadap pembelajaran inti, saya di sini mau absensi dulu ya. Mau absensi dulu, dan setelah absensi saya akan menginformasikan bagi siswa yang membawa laptop, silakan dibuka Google Drive-nya. Bagi yang siswa yang tidak memiliki HP laptop yang membawa HP, silakan di sini ada kode QR ya. Dalam kode QR ini kalian bisa di-scan ya. Setelah di-scan, nanti kalian itu akan masuk terhadap Google. Karena walau bagaimanapun juga setiap pembelajaran itu harus ada pokok bahasan yang kita bahas. Bisa kami? Oke. Agar tidak banyak menyita waktu, yang dipanggilkan oleh saya tolong acungkan tangan ya. Ada Agis, mana Agis? Terus Intan mana? Terus Bunga, terus Dimas, oke ya. Terus Abdul Jabar ada? Oke, semuanya hadir? Yang tidak hadir, nanti saya memberikan link tersendiri untuk mereka yang tidak hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Karena walaupun kita tidak sekolah, tetap harus belajar di rumah. Paham? Oke, sekarang setelah ini kalian buka laptopnya, buka. Oke, buka ya. Nah, di sana ada pokok bahasan yang kita bahas, yaitu lihat di sini dulu ya, yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sudah ada. Nah, kalau seandainya sudah ada, di sini kita menganalisis sebuah konten. Tahu konten atau video. Setelah kalian menganalisis konten, nanti dibentuk kelompok. Ini menganalisis konten. Kenapa tidak berdasarkan kelompok? Ya, biasanya per individu harus paham apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sehingga apabila kalian per individu sudah paham, nanti dibentuk kelompok. Nah, kalian tinggal mendiskusikan sama teman. Bisa dipahami? Oke, kalau seandainya bisa dipahami, lihat ke sini biar kalian ya tidak gagal pemahaman dalam pembelajaran. Yang utama adalah kalian bisa melaksanakan tabayun dan menghindari bahaya daripada ghibah itu sendiri. Oke.
belum dengar? Apa sih, Chef? Eh, kayaknya, tapi ini kayaknya loh. Aku nggak ngada-ngada, soalnya udah banyak juga yang ngomong. Iya, apa? Kalian merhatiin nggak? Jalannya Rafa beda. Maksudnya? Iya, cara jalannya Rafa itu loh, kayak agak lebar gitu. Tapi, Hani ngerti? Enggak. Kayak orang udah nggak perawan. Astagfirullah, Chef. Loh ini. Maaf, habisnya kalian gak nangkep-nangkep sih dari tadi. Syah, sembarangan. Tapi bener, yang ngomongnya udah banyak loh. Apalagi dia kan pernah deket tuh sama si Afrin, anak BEM. Urusan event kampus kali, kan Rafa aktif. Tapi mukanya juga pucat loh. Hubungannya? Kalau perempuan habis apa sih? Aborsi. Astagfirullah, Syah. Awas fitnah loh. Tapi beneran mukanya pucat. Nih ya, iya deh. Rafa tuh emang alim, kalem. Tapi dia juga aktif sana sini loh. Apalagi dia temen cowoknya banyak. Tapi kan belum tentu dia. Jangan sekarang banyak kok kan yang temennya dusta. Pokoknya kita jangan sampai kayak dulu deh. Bentar lagi kita harus ngomongin orang-orang yang gak bersyukur. Jangan sampai kita kayak dia. Ya, gitu. Bu, kok nggak bangunin Misha? Bu, Ibu, Bu,
Assalamualaikum Rafa. Rafa maafin aku ya. Oke ya. Semuanya kita telah artinya menyaksikan sebuah tayangan bahwasannya gibah itu sangat-sangat menjijikkan ya. Bagaikan kita memakan bangkai. Nah, untuk pembelajaran sebelum pembentukan kelompok, lihat di sini. Yang pakai laptop silakan buka. Di sini ada yang dikatakan yang paling penting adalah materi. Yang pertama adalah memperbagian inquiry. Kalian dapat mendeskripsikan pesan Islam tentang harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menemukan sikap tabayun. Nah, di sini ada bahwasanya pengertian daripada ghibah itu. Di sini saya cuma menjelaskan sedikit dan membahas tentang dalil naklinya sedikit. Pengertian ghibah itu sama dengan menggunjing atau membicarakan orang lain. Setelah istilah menggunjing atau bicarakan kejelekan dan kekurangan aib orang lain atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Nah, makanya nanti pasti ada pertanyaan, apakah sama ghibah dengan mengkritik? Bisa dibagi. Mengkritik itu biasa kita lakukan, dan menggibah juga pasti ada yang suka melakukan. Nanti kita akan kupas apakah sama perbedaan ghibah dengan mengkritik. Dan setelah itu, ya, ini yang lebih penting. Dalil Al-Quran menyebutkan bahwasanya dilarang kita untuk melaksanakan ghibah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min dhanna. Ini jelas bahwasanya orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan sama orang lain. Itu nggak boleh. Dan hadis Al-Quran Al-Hujurat ini ya ayat 12 bagi umat Islam. Saya bertanya di sini, semuanya umat Islam? Yakin semuanya umat Islam dan merasa bangga umat Islam. Di samping kita melaksanakan sholat, yang utama ini yang mengotori keimanan kita adalah melaksanakan ghibah itu sendiri. Udah dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min dhanna inna tadhanna ismu wa la tajashshu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Nah, adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya? Berarti orang yang suka menggibah itu bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya apabila kita sudah paham, jangan sesekali kita melaksanakan menggunjing atau menggibah orang lain. Dan ingat bahwasanya kehidupan kita juga memiliki aib. Aib tersebut sudah diprotek sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila protek tersebut diangkat hijabnya oleh Allah, maka aib kita itu akan kelihatan juga. Makanya kita itu apabila ada orang lain melihat kesalahan orang lain, bukan untuk digunjing atau digibah, melainkan adalah kita itu mendoakannya. Ya Allah, berikanlah dia taufik sama hidayah, biar berjalan di jalan yang lurus yang diridhoi olehmu ya Allah. Dan itu adalah amal baik buat kita. Jangan melihat kesalahan malah kita menggunjingnya orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Karena bahaya daripada ghibah itu bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Wattaqullah.
Nah, di sini innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Taubatan nasuha. Jangan sesekali kita itu apabila sudah tahu pembahasan mengenai surah Al-Hujurat ayat 12 dalil nakli tentang ghibah, kita melaksanakannya. Jangan tobat, tapi tidak dilaksanakan. Ya, kita ini apa ini? Mulut. Itu banyak kesalahan. Istighfar kita itu minta ampunan kepada Allah. Paham sampai sana? Nah, biar kita itu lebih konferensi pemahamannya itu, kita kesini lihat di sana ada LKPD, lembar kerja siswa. Kalian di sana sekarang bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok dan lihat LKPD-nya. Oke. Sekarang pembentukan kelompok dimulai dari urutan. Di sini tidak melihat laki-laki dan perempuan, semuanya. Kok Pak Budi saya dengan yang ini tidak bisa? Ini berdasarkan nomor urut. Lihat telunjuk ini. Ini telunjuk. Maaf ya kalau apabila saya menunjuk kepada seseorang, oh berarti itu adalah kelompok yang harus saya gabung. Bisa dipahami? Kayak dimulai dari sini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bisa dipahami? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. 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 Ya Allah. Satu kali lagi biar tidak gagal paham. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. 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 Ya Allah. Bisa dipahami? Oke, kalau seandainya bisa dipahami dengan hitungan ketiga, dengan ucapan basmalah kita bentuk kelompok. 1, 2, 3, mulai. Oke, di sana kalian sudah dibentuk kelompok. Alhamdulillah, syukurlah ya kita dibentuk kelompok. Sekarang tugas kelompoknya silakan kerjakan. Nah, yang pertama dalil naklinya sudah ya. Di samping setelah itu perwakilan kelompok transaksi harus terjadi. Contohnya dari kelompok Ya Allah, mana coba Ya Allah? Ya Rahman, Ya Rahim, sebelah sana ya. Kelompok Ya Allah tidak ada contoh. Cari ke kelompok yang ada contoh. Paham sampai sana? Nanti setelah itu ditampung sama sekretaris. Nah, sehingga apa? Melengkapi daripada apa yang dipelajari, akan mutlak kalian mencari sendiri ilmunya. Saya sebagai fasilitator artinya menyediakan bahan dan kalian bisa mencari bahan, mengembangkan bahan tersebut. Sehingga apa? Sehingga terjadi sebuah pemahaman dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak biar tidak banyak menyita waktu, silakan lihat LKPD-nya di sini. Di sana LKPD kelompok, kerjakan menurut apa-apa yang tertulis di LKPD. Silakan. Nulisnya mana? Apa yang dimaksudkan adalah bisa tabayun juga galak ya. Yang adalah persentasenya. Di sini perwakilan kelompok harus artinya ke depan. Saya kasih kebijakan harus berdua ya ke depannya. Berdua saja ke depannya. Setelah itu apabila sudah selesai diganti sama kelompok yang lain. Bisa dipahami?
Oke, kalau seandainya bisa dipahami, yang pertama membacakan surah Al-Quran Al-Hujurat ayat 12 kelompok mana? Ar-Rahman ya, silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhun inna ba'dadh-dhunni ismu wa la tajassusu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayyujibu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakarrihut utumun wattaqullaha innallahu tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, yang selanjutnya adalah yang arti daripada ghibah. Kelompok mana? Silakan ke depan. Iya, berdua aja. Silakan. Ya sok pilihnya sok bagus sok. Kalau mau lihat ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan ghibah. Ghibah adalah menyebutkan kejelekan atau kekurangan orang lain secara diam-diam ketika orang tersebut tidak hadir, dengan kata-kata yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan, meskipun hal tersebut benar adanya. Dalam Islam, ghibah dianggap sebagai perbuatan dosa besar yang dapat merusak hubungan sosial dan diri sendiri, mengandung keburukan. Membicarakan sesuatu yang dianggap sebagai kekurangan atau aib seseorang dilakukan tanpa kehadiran orangnya. Pembicaraan dilakukan saat orang yang dibicarakan tidak berada di tempat dan tidak mengetahui. Menyakiti hati. Kata-kata yang diucapkan sekiranya akan membuat orang yang dibicarakan marah atau tidak suka jika mendengarnya. Seringkali dianggap sebagai perilaku bergosip atau bergunjing. Nah ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Nah, cuma gitu ya. Jadi kita itu yang terakhir, ini adalah persentase yang terakhir. Nah, silakan yang terakhir untuk ke depan untuk menyajikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan cara menghindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 1. Meningkatkan kesadaran diri, mengendalikan lisan dengan memilih berkata baik atau diam, mengalihkan pembicaraan ke topik positif, fokus pada kekurangan diri sendiri. 2. Bergaul dengan teman yang baik, melatih empati dengan menempatkan diri pada posisi orang yang dibicarakan, dan memperbanyak doa serta istighfar untuk memohon pertolongan Allah agar dijauhkan dari perbuatan tercela ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke ya. Udah duduk semuanya ya. Udah duduk. Silakan. Dari awal pembelajaran kita sudah melaksanakan materi tentang ghibah.
Untuk materi selanjutnya adalah kita melaksanakan tabayun. Tentunya ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain. Orang tersebut tidak berhadapan dengan kita, ada di belakang kita. Berarti orang yang membicarakan tersebut adalah pengecut, ya, tidak mau berhadapan. Dan yang membuat kita berghibah itu apa? Karena nafsu kita. Itu ya. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau seandainya masih semangat, nah sekarang alhamdulillah kesemangatan saya persepsi bahwasanya kalian itu masih semangat, dan harus kita itu dalam menuntut ilmu itu harus semangat. Berhubung alokasi waktunya sudah artinya selesai, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak yakin? Karena sudah sudah paham. Alhamdulillah, yang utama hidup ini jangan sampai paham, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan. Buat apa kita learning to know? Buat apa kita belajar untuk mengetahui? Tetapi tidak dilakukan itu sama dengan mubadir. Oke? Dengan penutup bahwasanya diakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. PAI Pendidikan Agama Islam. Cinta Al-Quran, saya cinta Al-Quran, saya cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.